Renungan Harian Katolik Selasa 26 Agustus 2025. Keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Matius bab 23 ayat 23. Saudara-saudara, sabda Yesus hari ini keras dan dapat menyakitkan, membuat telinga panas. Yesus bersabda, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Matius bab 23 ayat 24. Kata-kata hiperbol Yesus tersebut mau menyatakan bagaimana perilaku sebagian orang Farisi. Kebutaan memang membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas, apalagi jika indera-indera lainnya juga kurang peka. Habislah komunikasi yang baik. Orang-orang Farisi yang buta mengabaikan hal terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Tiga hal ini menjadi bahan renungan kita hari ini. Ingatlah, kunyahlah, sarilah arti ketiga kata tersebut: adil, belas kasih, dan setia. Bagaimana keadilan, belas kasih, dan kesetiaan kita pada tugas, pada pasangan atau teman hidup, atau pada atasan dan rekan kerja? Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan satu hal yang keliru dalam penghayatan hidup keagamaan, yaitu orang kehilangan keseimbangan. Yesus mengkritik sikap berat sebelah dan tidak proporsional karena orang Farisi dan ahli Taurat membuat penekanan yang tidak hanya berat sebelah, tetapi juga salah. Orang diajak cermat dalam hal-hal yang sepele dan tidak prinsipil, sementara hal yang pokok justru malah diabaikan. Dengan demikian, orang sudah kehilangan kerangka besar di mana hal-hal pokok yang kecil-kecil itu mendapatkan maknanya. Tanpa kerangka keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, maka tetek bengek perkara lain menjadi tidak bermakna sama sekali. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau sikap batin sudah jernih dan bersih, maka segala tindakan yang dilakukan juga menjadi bersih pula. Dengan hal-hal yang pokok memang harus ada kesatuan. Dalam hal-hal yang meragukan dibutuhkan kemerdekaan batin dan nurani. Namun, di atas semua itu, dalam segalanya harus mengutamakan kasih. Keadilan dan belas kasih adalah sifat Allah. Manusia membutuhkan keadilan dan kedamaian. Kedamaian adalah nilai dari datangnya kerajaan Allah. Tugas dan panggilan kita di dunia sebagai murid-murid Kristus adalah mendatangkan kerajaan Allah dengan berpegang pada nilai keadilan dan belas kasih. Tugas itu tidak mudah karena banyak sekali tantangannya. Dunia kita sudah berubah. Manusia lebih senang hidup dalam ketidakadilan dengan melakukan banyak tindakan yang menekan dan memeras kehidupan rakyat kecil. Kedamaian terusik
karena manusia suka bermusuhan dan bertengkar. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena hidup mereka jauh dari nilai-nilai keadilan dan belas kasih. Yesus mau agar hidup keagamaan kita memiliki keseimbangan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, antara hak dan kewajiban dalam menghayati hidup keagamaan. Hidup keagamaan bersumber dari dalam hati dan memancar dalam tindakan perilaku sehari-hari. Tuhan, kobarkanlah hati kami dengan semangat-Mu agar kami mampu melakukan karya-karya belas kasih dan keadilan dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.